Ya itu yang dikatakan. Jadi ketika berkas perkara belum dikirimkan kepada jaksa, Jadi itu Anda belum juga harus dilakukan tahu penelitian itu, berkas gitu. perkara gimana Ini sih? diteliti oleh jaksa. Profesor kok nggak paham hukum pidana, Ada cara hal bekerja yang hukum diperlukan pidana? Karena masih diinterupsi, saya ke Pak Arianto Sutadi. Pak, Ya. kasus pada umumnya tidak perlu untuk taking for a long time gitu ya untuk penanganannya. Tapi dalam kasus ini menurut Anda cukup lama. Apa sih sebenarnya yang membuat kasus ini cukup Saya lama? mengatakan kasus ini cukup lama ya karena saya melihat kasusnya itu kan sepele kan. Cuman penghinaan, kemudian ujaran kebencian, cuman itu sepele itu. Kalau saya jadi penyidiknya, saya dulu bisa mengatakan 2 bulan selesai. Cukup 10-20 saksi, alat bukti berapa biji, kemudian saksi keterangan ahli segini kirim ke jaksa. Nah, sampai 2 bulan kirim ke jaksa. Itu selesai urusan polisi. Tapi kan ini pasal beberapa bulan ini. 6 bulan kan baru dikirim. Sudah dikirim ke sana pun masih ada pemeriksaan tambahan lagi. Kemudian ini sampai sekarang ini nggak ada Tapi menurut Anda ada indikasi intervensi naluri Anda sebagai mantan penyidik? Kalau ini tidak ada unsur politik pasti udah selesai dari dulu. Jadi naluri Anda sebagai mantan penyidik seperti itu. Dan kita jangan berbohong lah. Ini belakang ini memang ada muatan-muatan politik kan. Nah, interupsi. Ya, gitu. Iya, jadi itu ada hanya ini dugaan saya kayak gitu. Tapi di mata saya penyidik itu ya. Ukurannya ini kasusnya dari terlalu berpanjangan. Gitu. Baik, silakan Pak Refli. Jadi begini ya. Kalau kita pelan-pelan ya, kasus ini. Kita butuh cepat Bang, intinya. Butuh cepat. Kasus ini tidak akan naik ke penyidikan, bahkan diproses pun tidak layak. Kalau seandainya tidak ada pesanan-pesanan politik yang dikatakan Pak Arianto. Jadi pesanan politik itu justru dari Solo. Kalau ini sebenarnya murni kita melihatnya dari sisi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik dan lain sebagainya, maka kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi kemudian dengan menghukum tersangka. Karena apa yang mereka lakukan adalah sebuah kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan, jangankan expert, orang yang beropini saja, itu tidak boleh dikriminalkan. Apalagi expert opinion. Gitu loh. Tapi kan hukumnya ini dan saya bacakan tidak profesionalnya ya, silakan, bahkan Bang. Abuse of power. Udah ditulis poin-poinnya ya Bang? Sudah. Jadi silakan. abuse of power, pengenaan pasal 35. Pasal 35 itu ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Anda bisa bayangkan nggak? Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond. Ini kriminal 12 tahun penjara. Oke, saya bacakan pasalnya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut tampak seolah-olah data yang otentik. Artinya apa? Ini data tidak otentik, lalu kemudian diolah, diproses oleh RRT menjadi data yang seolah-olah otentik. Interupsi. Itu tidak masuk akal. Sebentar. Itu tidak masuk akal. Anda bisa bayangkan. Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond mengatakan 99,9 itu ijazahnya palsu. Bagaimana mungkin pasal 35 ini dikenakan? Baik, sebentar. Seolah-olah otentik. Siapa yang mengatakan kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian Rismond membuat sesuatu yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik? Ini kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Itu logika menurut Anda. Saya mau dengar dari itu logika yang benar. Ya karena kan ini kan adalah suatu kegiatan, suatu kejadian antara Januari sampai dengan April 2025. Silakan dipercepat Bang Wirmanto. Yang mana sebenarnya bukan merupakan penelitian. Tidak ada itu penelitian di situ. Karena apa yang disampaikan di situ adalah tadi ada bagian-bagian persis seperti tadi. Saya terima kasih. Anda baca dulu dong. Pasal 35. Kapan Roy Suryo mengatakan itu otentik? Sehingga yang disampaikan adalah dia tidak pernah melihat aslinya. Dia ijazahnya palsu. Antara lain misalnya kalau begitu, kalau pasal 35 berarti palsu. Roy Suryo, Rismond, itu Dr. Tifa itu alatnya Pak Jokowi. Lembar pengesahan palsu, foto palsu. Itu semua disampaikan. Kita lihat kok. Itu kita sampaikan. Tanpa melihat yang aslinya. Dan itu editing tanpa izin juga. Dan saya menurut saya begini, yang saya mau sampaikan begini. Otentik. Di pasal-pasal yang disampaikan itu merupakan hak asasi manusia. Saya mau bawa itu. Bahwa di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya, huruf G dan J itu mengatur mengenai itu. Harus hadir di situ negara. Dan oleh karena itu pidana pilihan kita. Seperti itu. Dan oleh karena itu ya oke lah kalau ada A dan B silakan.
kita lihat aja nanti. Kan terbuka nanti di persidangan. Ini kan terbuka untuk umum. Ya kita lihat nanti, kita exercise. Interupsi. Mana yang disampaikan silakan aja. Interupsi. Kita akan buktikan. Interupsi. Interupsi. Silakan. Ya, Silakan, begini. Mas Haji. Ya. Terhadap pengenaan pasal-pasal yang menjadi dasar penetapan tersangka, menurut saya justru dengan P19 ini setelah dikaji oleh jaksa peneliti, justru mengarah kepada tidak adanya satu keyakinan jaksa terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik. Ya, unsur tindak pidananya menurut jaksa belum terpenuhi. Sehingga kemudian di P19. Kan intinya kan itu. P19 itu kan karena berkasnya belum lengkap. Kenapa berkasnya belum lengkap? Karena belum bisa di P21 kan. Ketika di P21 maka berkas perkara itu lengkap. Oke. Jangan boleh interupsi. Karena ini berkenaan dengan ini. Karena jaksa sudah ikut tidak P19. Jaksa dari mulai ini dia penyidikan, penetapan tersangka, SPDP itu ikut. Dan pemilihan pasal-pasal yang disampaikan mereka tahu. Interupsi. Keterlibatan jaksa itu melakukan sebuah edit yang menyatakan seolah-olah data itu saya bilang itu domain jaksa dan jangan mengaburkan penegakan hukum. Ini mengaburkan penegakan hukum ini. Ini seorang profesor tetapi tidak memahami. Ini seorang profesor tetapi tidak memahami cara bekerja hukum pidana. Ini repot ini. Keterlibatan jaksa dalam pra penuntutan itu tidak memeriksa berkas. Personal di sini. Keterlibatan jaksa peneliti dalam tahap pra penuntutan. Saya intervensi sama beliau itu hanya satu. Saya intervensi nih. Saya nggak sepakat dengan omongan dia. Meneliti berkas perkara ketika berkas perkara udah paling sudah jago dikirimkan. aja. Jadi sebelum berkas perkara dikirimkan, itu tidak ada peran jaksa di situ. Anda salah. Kita fokus di tidak ada peran jaksa di situ. Ada koordinasi, ada. Namanya koordinasi permulaan ada. Tetapi jaksa tidak pernah melihat berkas perkara. Ingat itu. Pra penuntutan. Nanti ini namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itu tahu artinya apa? Ya, maka pra penuntutan artinya apa? Untuk penuntutan lebih lengkapnya. Pra penuntutan itu artinya kewenangan jaksa untuk meneliti berkas perkara. Ya, itu yang dikatakan. Jadi ketika berkas perkara belum dikirimkan kepada jaksa, jadi itu Anda belum juga harus dilakukan tahu penelitian itu. berkas perkara gimana ini sih? Diteliti oleh jaksa. Profesor kok nggak paham hukum pidana, cara bekerja hukum pidana. Dan wah ini kacau ini. Inilah cara kerjanya Pak. Timnya Pak Jokowi begini nih. Penasehatnya Pak Jokowi, kuasa hukumnya mantan Presiden Republik Indonesia, tidak memahami apa itu pra penuntutan dalam KUHP. Apa yang disampaikan saya setuju. Jaksa itu meneliti berkas perkara berdasarkan berkas yang dikirimkan. Jaksa memiliki kewenangan. Karena jaksa yang meliding ini nanti. Saya mau tanya kalau jaksa meneliti berkas perkara, maka berdasarkan hasil penelitian berkas perkara terhadap semua aspek yang diatur dalam hukum acara pidana kita, jaksa menentukan tidak lengkap. Pasal 35, pasal 61. Baca pasal 61 KUHP yang baru. Sudah baca belum pasal 61 KUHP yang baru? Kalau saya bacain buat profesor biar baca KUHP yang baru nih. Ada yang kurang ditambahkan. Biar update hukum lah. Saya mau tanya Pak Arianto sebentar. Masih logika KUHP yang lama. Baik. Lepas nggak gitu. Ya, siapa yang mengatakan lepas? Dilengkapin, diteliti karena beliau lah yang nanti memimpin persidangan ini. Baik, saya akan tanya Prof. Firmanto. Dari tadi saya tidak mengatakan bahwa bahwa ini lepas. Saya sepakat loh bahwa ini diteliti oleh jaksa. P19 itu artinya berkas belum lengkap. Tidak ada saya bantah yang belum lengkap? Berkas perkaranya. Yang saya sampaikan. Berita acara pemeriksaan saksi masih meragukan. Berita acara pemeriksaan ahli masih meragukan. 700 barang bukti belum memberikan keyakinan. Itu arti P19. Oke, bagaimana Anda yakin dengan itu, Bang? Kayak Bang Sangaji ngelihat aja. Emang Bang Sangaji sudah lihat P19-nya? Kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kita pun nggak bisa tahu P19-nya apa. Gimana sih begitu? Lo kan udah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Perlu pendalaman terhadap saksi, perlu pendalaman terhadap ahli, perlu pendalaman terhadap barang bukti. Itu resmi loh. Baik, Pak Firmanto, saya mau tanya Pak Arianto dulu. Sebagai mantan penyidik, kami yakin kacau ini. Baik. Itu berarti apa yang Anda laporkan di Polda Metro Jaya belum terbukti ini, peristiwa hukumnya belum terang-benderang. Naik kepada limpah tahap 1 pra penuntutan. Itu artinya kami memberikan bukti yang cukup. Baik. Tapi menurut jaksa bukti Anda tidak cukup. Bukti Anda tidak cukup. Baik, kita akan bahas ini. Saya akan tanya tidak cukup artinya, Bro. Perlu dilengkapi. Kan itu logika hukumnya kan begitu hukum acara pidana kita.